Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film yang berjudul Talk to Me yang dirilis pada 23 Agustus 2023. Film ini mengisahkan tentang Mia, seorang siswi sekolah menengah yang masih berduka akibat kepergian ibunya yang bundir. Ketika Mia dan teman-temannya terlibat dalam permainan yang mengusung tema Talk to Me, semenjak main Talk to Me itu, hal-hal yang mengerikan mulai terjadi. Mereka menemukan cara untuk memanggil arwah melalui sebuah potongan tangan misterius. Potongan tangan tersebut dianggap sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Main jelangkung mungkin kalau di kita. Namun di film ini, dengan menggunakan mantra Talk to Me untuk mengundang arwah, dan jika ingin roh itu memasuki tubuh mereka, cukup dengan mengucapkan I let you in. Dalam kegelapan yang semakin mendalam, mereka membuka pintu pengalaman supranatural yang mengerikan. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk kita masuk ke filmnya. Namun, jangan lupa siapkan camilan dan minumannya agar tambah seru nonton ceritanya. Selamat menonton! Di awal film, tampak suasana malam dengan keramaian anak muda yang sedang berpesta dengan suara musik yang menusuk telinga. Oh, dia mencari Duckett, adiknya. Berkali-kali dia tanya ke teman-temannya, namun tidak ada yang meresponnya. Ternyata Duckett ada di kamar Jaden, sang pemilik rumah. Paul pun bergegas karena kamarnya terkunci dan tidak ada respon. Terpaksa Paul mendobrak pintunya. Segera Paul membawa Duckett keluar kamar, namun semua rekan-rekannya menyoroti mereka menggunakan lampu ponsel. Paul pun menegur mereka untuk mematikan lampunya. Namun tiba-tiba Duckett menghampiri dan melukai Cole yang membuat kakaknya itu seketika ambruk. Tak lama Duckett keluar lalu dia melukai dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, dalam keramaian di sekitarnya, dalam diam, Mia termenung sambil mendengarkan rekaman suara dia dengan ibunya via earphone. Ya, inilah Mia, dia masih berduka. Atas kepergian ibunya 2 tahun lalu, tiba-tiba dia dikejutkan seseorang yang menyentuh tangannya. Ternyata dia adalah sepupunya yang menyampaikan bahwa bibinya Mia ingin bertemu dan bicara dengannya. Mia segera menemui si bibi yang menyesali tindakan bundir almarhum ibunya Mia. Si bibi juga menanyakan tentang rencana Mia setelah sekolahnya selesai. Apakah Mia akan ikut bekerja bersama ayahnya? Ternyata Mia ini memang tidak dekat dengan ayahnya setelah kepergian ibunya. Di rumah saat si ayah pulang kerja dan bertanya kabar Mia hanya menjawab seperlunya, dingin seolah tak peduli. Bahkan dia menjawab pertanyaan si ayah tanpa balik badan. Mungkin karena Mia sedang cuci piring. Tak lama ponsel Mia berdering, telepon dari Riley. Dia minta jemput pada Mia. Mia pun segera pergi saat itu juga. Nah, Riley ini adalah adik sahabatnya Mia dan udah Mia anggap seperti adik kandungnya sendiri. Di sana Riley menunggu Mia datang. Lalu dia dihampiri temannya, James namanya. Agak nyebelin sih nih anak. Tiba-tiba dia menghampiri Riley hanya untuk menawarinya rokok. Karena Riley nggak suka dengan baunya, Riley pun menolaknya mentah-mentah. Dan tak lama Mia pun tiba. Riley pun segera masuk ke dalam mobilnya Mia. Di perjalanan mereka bernyanyi bersama. Ketika sedang asik bernyanyi, tiba-tiba Mia melihat seekor kanguru terkapar di tengah jalan. Mia sempat melihat kondisi si kanguru. Dia yang merasa kasihan ingin menolongnya namun tidak bisa berbuat apa-apa. Riley menyarankan Mia untuk menghentikan penderitaan si kanguru dengan cara menabraknya. Kemudian Mia pun bersiap tancap gas. Ya, Mia nggak tega dan berharap akan ada mobil lain nanti yang akan menolongnya. Mereka pun meninggalkan si kanguru yang sedang sekarat di tengah jalan. Sesampainya di rumah Riley, Mia menemui sahabatnya, Jade namanya. Nah, ini dia kakak kandung Riley. Jadi awalnya Riley minta jemput pada Jade. Karena Jade mengabaikannya, akhirnya Riley minta tolong pada Mia. Ceritanya si Jade ini lagi jatuh cinta pada pacarnya, Daniel namanya. Oh ya, si Daniel ini mantan pacarnya Mia ya. Si Jade ini lagi bucin banget, karena itu dia jadi fokus terus ke ponselnya. Bahkan ketika Mia cerita soal kejadian kanguru tadi, Jade malah terima telepon dari kekasihnya
kekasihnya itu. Jelas Mia melarang Jade terima telepon karena dia lagi curhat malah dicuekin. Kemudian Jade sempat meminta waktu pada pacarnya untuk menutup teleponnya dulu sebentar. Mia memberitahu Jade soal video yang diunggah oleh Hailey di grup chat. Tampak seorang wanita yang kerasukan, namun Jade menganggap itu hanya rekayasa saja. Mia mengajak Jade untuk bergabung dengan Hailey dan menyaksikan langsung karena Mia sangat penasaran apakah itu sungguhan atau rekayasa. Jade sempat menolaknya, namun Mia bersikuku dan membujuk sahabatnya itu dengan alasan hari ini adalah hari peringatan 2 tahun kepergian ibunya. Mendengar itu, sebagai sahabat baik, akhirnya Jade setuju dengan satu syarat, pacarnya boleh ikut bergabung. Dan karena itulah Jade meminta Mia keluar karena dia mau lanjut teleponan dengan pacarnya. Karena diusir oleh Jade, Mia menemui Riley yang sedang belajar. Tak lama ibunya Riley datang. Ini Ibu Su. Dia adalah ibunya Jade dan Riley. Mia menemui si ibu dan menawarkan diri barangkali si ibu butuh bantuannya. Si ibu hanya mengucapkan bela sungkawa dan memohon maaf karena dia tidak bisa datang ke rumah duka saat itu karena sedang sibuk. Si ibu hanya bisa memeluk Mia dan Mia mengeluh soal ayahnya yang membuat Mia depresi dan meminta si ibu untuk membantunya memperbaiki diri yang sangat membenci ayahnya. Malamnya, Jade minta izin pada si ibu untuk keluar dan akhirnya Mia, Jade, juga Riley pergi bersama. Walau Jade sebenarnya agak keberatan adiknya itu ikut. Sesampainya di rumah Josh, Mia merasa kesepian, padahal di sana banyak sekali teman-temannya. Mia berusaha ramah dan menyapa dengan baik teman-temannya, namun mereka dingin dan acuh seolah tak peduli pada sapaan Mia. Mungkin karena mereka terpengaruh oleh minuman beralkohol. Melihat sahabatnya lagi kesepian, Jade menghampiri Mia dan berusaha menghibur sahabat kesayangannya itu. Tiba-tiba Daniel datang. Jade langsung memeluknya dan Mia pun ikut memeluk mereka. Ketika acara ritual mau dimulai, Jade mengolok-olok Hailey. Ini dia orangnya. Jade berkata, mari kita buat video palsu lainnya. Karena Jade masih meyakini bahwa video yang dibuat Hailey itu rekayasa. Dan ini Josh namanya. Dia mengungkapkan bahwa acara pemanggilan arwah ini akan lebih seru jika Riley yang maju. Namun Jade melarang dan meminta Josh untuk tidak melibatkan adiknya. Ketika teman-teman berteriak, siapa yang akan menjadi relawan? Tiba-tiba Mia mengajukan diri. Sontak, semua teman-teman Mia bersorak atas keberanian Mia. Dan seketika membuat Mia tampak merasa diakui oleh teman-temannya. Mia dipersilahkan duduk oleh Hailey. Kemudian Josh mengikat pinggang Mia dengan sangat kuat. Menyaksikan itu, Riley bertanya pada Jade, apa yang akan mereka lakukan? Tanya Riley. Bukan apa-apa Riley. Hailey hanya akan menipu semua orang, jelas Jade pada adiknya. Hailey kemudian meminta satu orang lagi sebagai relawan yang bertugas untuk menghitung waktu. Ritual ini tidak boleh lebih dari 90 detik karena jika lebih mereka akan menginginkan untuk terus tinggal. Dan jika Mia lewat, di saat mereka masih merasuki tubuh Mia, maka mereka akan menguasai tubuh Mia selamanya. Jelas Josh. Mendengar itu Mia hanya tertawa. Kemudian Hailey menyalakan lilin untuk membuka pintu. Dan jika ingin menutup pintunya, maka lilin harus ditiup. Patung tangan pun diletakkan di atas meja, persis di hadapan Mia. Hailey mengingatkan Mia untuk memegang patung tangan itu seperti menjabat tangan. Lalu mengatakan talk to me. Setelah Mia menjabat tangan patung itu, kemudian berkata talk to me, tiba-tiba semua teman-teman Mia menertawakan reaksi Mia yang terkejut. Mia panik, dia melihat penampakan ada di hadapannya. Siapa itu tadi? Kemana dia pergi? Tanya Mia sambil ketakutan. Entahlah, penampakan itu berbeda setiap orang, jelas Hailey sambil terbahak. Menyaksikan itu, Jade tampak tak percaya dan mengira Mia hanya akting. Jelas kenyataannya Mia melihat penampakan. Mia panik, namun di sisi lain Mia malah jadi olok-olokan seluruh teman-temannya yang mengira Mia hanya berhalusinasi. Kemudian Hailey mengatakan untuk lebih meyakinkan lagi, Mia harus berkata I let you in. Karena teman-temannya tidak mempercayai Mia, akhirnya Mia memutuskan untuk membuktikannya. Mendengar ungkapan Mia, teman-temannya mendukung Mia untuk melakukannya lagi dan berkata I let you in. Tiba-tiba Mia melihat penampakan yang berbeda kali ini. Dia seorang wanita. Kemudian dia merasuki Mia. Menyaksikan itu teman-temannya Mia tertawa dan merasa puas. Kemudian tiba-tiba pintu terbuka dan tertutup sendiri. Mia menatap tajam Riley. Kemudian Mia berkata, dia di belakangmu sekarang. Dia akan membelahmu, ungkap roh yang merasuki Mia. Waktu sudah menunjukkan 83 detik. Josh, sadarkan dia segera, teriak Hailey. Josh pun berusaha melepaskan patung tangan dari genggaman Mia, namun Mia menolaknya dan Mia semakin jadi. Dia terus berteriak, run,
Run! Run! Tiba-tiba penerangan mati. Dalam gelap, Hailey tampak panik karena waktunya sudah lebih dari 90 detik. Josh dan Hailey berusaha melepaskan patung tangan dari genggaman Mia dan berhasil. Setelah tersadar, Mia merasakan hal yang luar biasa. Dia tampak puas dan seluruh teman-teman Mia meneriaki dan bersorak atas keberhasilan Mia bisa membuktikannya. Namun tidak dengan Riley yang tampak syok. Di rumah Jed, Riley tampak ketakutan. Dia masuk ke kamar dan merajuk Jed untuk mau tidur bersamanya. Namun Jed menolak dan menyuruh adiknya pergi. Riley pun menghampiri Mia yang tidur di sofa tengah rumah. Lalu merajuk sahabat kakaknya itu agar dia mau tidur bersamanya. Dengan senang hati, Mia pun mengajak Riley untuk tidur di sampingnya. Mia bertanya apa soal tangan itu membuat Riley takut. Riley pun mengakui bahwa dia sedikit ketakutan. Mia bercerita bahwa dirinya sering mengalami mimpi buruk yang berulang, di mana saat dia bercermin, tapi pantulan dirinya pada cermin itu tidak nampak, seolah Mia sudah tidak ada. Bagaimana rasanya memegang tangan itu? Riley bertanya. Memegang patung tangan itu sangat menakjubkan. Aku merasa seperti berkilauan. Aku bisa mendengar, melihat, dan merasakan semuanya. Tapi aku seolah duduk di kursi penumpang dan merekalah yang mengendalikan tubuhku. Itu sangat luar biasa, jelas Mia. Lalu Riley kembali bertanya, bagaimana ibumu pergi meninggalkanmu? Kemudian Mia menceritakan, dulu ibunya banyak minum obat tidur. Secara tak sengaja, ayahku tidur di sofa. Paginya, ayahku tak bisa membuka pintu kamar karena ibuku berada di balik pintu dan ada bekas cakaran di pintu dan ada serpihan kayu di kukunya. Ibuku berusaha meminta tolong, tapi tak bisa. Setelah kepergiannya, aku selalu merasa sendiri hingga sedikit depresi. Mendengar cerita Mia, Riley pun berusaha menenangkan dengan berkata, kau tak pernah sendiri Mia, karena kamu memiliki aku dan Jay. Dan Mia pun berjanji bahwa dia mulai sekarang tidak akan merasa sendirian lagi. Riley mulai terlelap. Mia membereskan ponsel dan earphone Riley. Kemudian tiba-tiba paginya, Jed menemui Hailey. Dia minta waktu bertemu nanti malam untuk urusannya Daniel karena kejadian semalam, rumah Josh sangat berantakan, membuat orang tuanya marah. Jadi, gak mungkin mereka bertemu lagi di rumah Josh. Akhirnya, mereka janji ketemu di rumahnya Jed jam 10 malam setelah ibunya pergi. Dan malam pun tiba. Si ibu keberatan jika Jed mengadakan acara di rumahnya. Lalu dia masuk ke kamar Jed dan menegur Mia. Jika di rumah ini diadakan pesta, kau dilarang main lagi di rumah ini. Dan sebaiknya kamu tidak terlar lagi Mia. Apa kau kesini hanya untuk jadi kambing congeng? Tanya si ibu dengan kesal. Mia pun terkejut. Mengapa si ibu harus tahu kejelekannya? Sambil menatap Jed. Ya, siapa lagi kalau bukan Jed yang cerita ke ibunya. Namun ternyata si ibu mengakui bahwa dia tahu dari para tetangga, bukan dari Jed. Si ibu kemudian menemui Riley dan menanyakan jam berapa pestanya akan dimulai. Namun Riley menjelaskan bahwa mereka tidak akan mengadakan pesta. Namun tiba-tiba James, temannya Riley, dia malah nyeletuk. Ya, kita akan berpesta dan akan minum-minum malam ini. Membuat si ibu semakin marah. Setelah ibunya berangkat, mereka pun siap-siap dan patung tangan pun disimpan oleh Josh di atas meja tepat di hadapan Daniel. Mia tiba-tiba bertanya, dari mana Josh mendapatkan patung tangan itu? Josh tidak menjawab pertanyaan Mia, namun Josh menjelaskan bahwa tangan itu adalah tangan seseorang yang bisa terhubung dengan kematian. Karena orang itu adalah seorang cenayang, tangannya dipotong dan dibalsam. Kemudian Hailey menjawab, satu tangan lagi sedang mencarinya sebagai lelucon. Josh mengikat pinggang Daniel. Kemudian dia menjabat tangannya lalu berkata, "Talk to me." Tak lama, dia langsung memalingkan wajahnya seolah dia tak mampu melihat wajah di hadapannya. Dan ketika dia berkata, "I let you in," tiba-tiba Daniel seperti tersedak. Wajahnya memucat. Itu artinya dia sudah mulai dirasuki. Roh itu mengungkapkan bahwa pria yang ia rasuki tidak mau disentuh oleh Jed sambil menatap tajam Jed. Ternyata roh yang merasuki Daniel adalah arwah wanita nakal. Dia tiba-tiba mulai bergairah dan terjatuh dari kursi. Doginya Jed menghampiri Daniel lalu menjilatinya yang membuat Daniel semakin bergairah. Melihat kejadian itu, Jed segera ambil tindakan, melepaskan tangan yang digenggam Daniel dan meniup lilinnya. Daniel kembali sadar. Dia langsung minta videonya dihapus. Namun Hailey dan Josh mengabaikannya sambil terus menertawakan mereka. Daniel pun pergi dan Jed pun tampak kecewa dengan tingkah teman-temannya.
Tiba-tiba Mia kembali mengajukan diri, tapi dengan syarat si Dogi dikeluarkan dan tanpa kamera. Akhirnya si Dogi dikeluarkan dan mereka pun kembali beraksi dengan lebih tidak terkendali. Pinggang Mia kembali diikat, lilin kembali dinyalakan, dan Mia pun mulai kerasukan. Setelah itu bukan hanya Mia, Hailey pun turut mengikuti permainan itu, pun dengan Josh, seolah itu permainan biasa. Begitupun dengan Daniel, dia dipaksa untuk kembali melakukannya. Mereka terus bergantian. Namun tiba-tiba Riley merasa penasaran ingin mencobanya. Jelas Jade tidak menyetujuinya karena usia Riley belum 15 tahun. Riley terus memohon pada Jade, namun Jade dengan tegas melarangnya. Tiba-tiba Mia nyeletuk, "Gimana kalau dilakukan 60 detik hanya untuk menghapus rasa penasaran Riley saja?" Jelas Mia. Dengan tegas Jade tetap menolak saran Mia. Namun Mia berusaha meyakinkan Jade dengan berkata, "Jade, sebagai kakak seharusnya kamu tidak selalu bersikap buruk pada adikmu dengan terus melarang keinginannya. Berikanlah Riley sedikit kebebasan dan kesempatan untuk mencobanya." Mendengar ucapan Mia, Riley yang merasa mendapat dukungan malah mengungkapkan, "Kau terlalu sibuk mengejar Daniel hingga tidak peduli pada adikmu sendiri," ungkap Riley dengan nada kesal. Jade yang khawatir dengan adiknya kembali menjelaskan, "Bukankah kamu penakut, Riley? Aku gak mau kejadian semalam terulang lagi. Nanti kamu gak bisa tidur, malah menggangguku seperti kejadian semalam yang memohon ingin tidur bersamaku," ungkap Jade kesal. Seluruh teman-teman malah mendukung Riley, apalagi Hailey yang mengungkapkan Jade kakak yang membosankan. Melihat reaksi Mia dan Riley, Jade pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian Daniel mengejar Jade. Hailey dan Josh bersiap untuk pulang dan membereskan barang-barangnya. Di sisi lain, Riley berusaha membujuk Mia. Mia merasa tak tega melihat adik sahabatnya yang sudah dia anggap seperti adiknya itu merajuknya. Akhirnya Mia mengokekan dengan satu syarat, hanya melakukan permainannya dalam waktu 50 detik tidak lebih, dan Riley pun menyetujuinya. Akhirnya mereka pun bersorak. Josh kembali menyalakan lilinnya dan mengikat pinggang Riley. Dan sahabat Riley, James, dia siap dengan ponselnya untuk merekam. Riley pun menjabat patung tangannya, kemudian berucap "Talk to me," dan dia mulai menatap ke depan. Raut wajah Riley yang awalnya sangat antusias tiba-tiba berubah. Mia yang duduk di samping Riley pun menenangkannya. Riley pun tarik napas panjang lalu berucap, "I let you in." Riley mulai tersedak dan waktu sudah menunjukkan 10 detik. Tiba-tiba arwah yang merasuki Riley bicara, "Aku sangat menyesal. Aku tidak bermaksud melukaimu. Aku sangat merindukanmu, Mi. Aku tak ingin kau membenciku," ungkap roh yang merasuki Riley sambil mengalihkan pandangannya jadi menatap Mia. Mia yang menyadari bahwa arwah yang merasuki Riley itu adalah ibunya pun merasa tersentuh dan terus menghampiri Riley. Hailey yang mengingatkan waktunya sudah masuk 30 detik. Mia memohon pada Hailey untuk menahannya karena itu ibunya. Ibunya berucap, "Aku sangat menyayangimu, Mia." Dan Mia pun menjawabnya dengan mengucapkan bahwa dia pun sangat menyayangi si ibu. Tak lama setelah itu tiba-tiba Riley membenturkan kepalanya ke meja berulang kali. Kemudian nyaris mengeluarkan bola matanya. Namun Mia sempat menahannya, dibantu oleh Josh. Namun kekuatan roh yang merasuki tubuh Riley lebih kuat, membuat tubuh Riley terpental dan kembali membenturkan kepalanya lagi. Mendengar kegaduhan, Jade pun menghampiri dan menyaksikan kekacauan. Jade sempat menghalangi benturan dengan tangannya sambil berteriak minta tolong. Namun Mia tampak syok. Dia hanya terdiam dan pergi meninggalkan ruangan itu. Josh dan Hailey bersiap untuk pergi. Mereka sempat membicarakan untuk menyelaraskan cerita di depan polisi nanti. Karena kejadian Duckett tempo lalu, polisi sudah banyak bertanya. Mereka akan mengaitkan kejadian ini karena dulu mereka membiarkan Duckett melakukan ritual tangan. Josh menyarankan untuk berpura-pura tidak ada di rumah ini dan mengingatkan Hailey jangan pernah mengungkapkan soal patung tangannya pada polisi. Mia tiba-tiba melihat penampakan di pintu, kemudian membersihkan dirinya. Tak lama polisi pun tiba dan menginterogasi mereka. Mia dijemput ayahnya dan kembali ke rumah. Saat si ayah minta bicarakan masalahnya, Mia malah balik bertanya soal kepergian ibunya yang masih ditutupi sang ayah. Saat Mia masuk ke kamar dan membuka tasnya, ternyata Mia membawa patung tangannya. Di rumah sakit, Jade menggenggam tangan Riley. Tak lama, Daniel datang. Jade pun bergegas keluar kamar. Ternyata Mia ada di sana. Mia berusaha memohon maaf dan minta izin untuk bisa menjenguk Riley. Namun Jade tidak mengizinkan. Mia memaksa dan sempat melihat kondisi Riley dari jendela. Melihat Mia, Ibu Su segera menghampiri Mia dan bertanya, apa yang sudah Mia berikan pada Riley? Karena Ibu Su yang mengetahui kenakalan Mia, dia terus memojokkan bahkan menuduh Mia telah memberikan sesuatu pada anaknya. Kemudian mengusirnya.
Saat berjalan di lorong, Mia sempat melihat pantulan bayangan ibunya di kaca jendela. Namun ketika Mia melihat langsung, ibunya tidak ada. Bayangan itu kemudian pergi masuk ke lorong dan Mia mengikutinya. Yang ternyata ruangan itu adalah toilet. Mia mengecek setiap sudut ruangan. Karena tidak menemukan apapun, Mia berbalik memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba salah satu pintu toilet menutup sendiri dan lampu mulai berkedip. Ketika dibuka, ternyata nggak ada apa-apa. Saat bersamaan keluar dari toilet, Daniel pun keluar dari ruangan rawat Riley. Melihat Daniel, Mia berlari masuk ke tangga darurat. Daniel mengejar dan akhirnya Mia diantar pulang oleh Daniel. Di perjalanan, Daniel bercerita bahwa polisi tidak menghubungi orang tuanya karena usia dia sudah 18 tahun. Dan kebetulan beberapa malam ini dia tidak pulang ke rumah dengan alasan pergi ke rumah sepupunya dan mereka akan tahu sesuatu yang sudah terjadi. Namun tiba-tiba Mia menawarkan bahwa Daniel bisa tidur di rumahnya. Daniel langsung menolaknya. Namun Mia seolah tidak keberatan dan menjelaskan bahwa mereka hanya teman dan itu tidak melanggar hukum. Mia mengungkapkan dia tak ingin sendirian. Sesampainya di rumah, Mia mengungkapkan bahwa dia tak percaya bisa bicara dengan ibunya. Kemudian Daniel meyakinkan Mia bahwa itu bukan ibunya. Mia melanjutkan penjelasannya. Awalnya dia ibuku karena dia memanggilku Mi. Bagaimana roh itu bisa tahu nama panggilan ibuku? Atau mungkin ibuku di sana berusaha menghubungiku? Berbeda dengan Mia, Daniel mengungkapkan mereka itu membaca pikiran manusia. Saat mereka memasuki tubuh manusia, mereka jadi tahu semua tentang manusia yang dirasukinya. Ungkap Daniel menjelaskan. Kemudian Daniel melihat coretan tangan di lemari dan Mia malah terus bercerita masa lalu mereka. Bagaimana pertama kalinya Daniel memegang tangan Mia. Lalu karena sentuhan itu Mia bisa merasakan detak jantung Daniel di setiap ujung jarinya. Karena dulu tangan Daniel lebih kecil dari tangan Mia. Karena penasaran, mereka pun kembali bersentuhan untuk memastikan ukuran tangannya. Menyadari melewati batas, Daniel pun segera menarik tangannya. Tak lama Daniel pun terlelap, tapi tidak dengan Mia. Dia masih terjaga melihat isi galeri di ponselnya. Dia melihat rekaman video bersama ibunya, juga video bersama Jay dan Riley. Saat terlelap, Mia bermimpi tentang Daniel. Namun di waktu bersamaan nyambung dengan kejadian kepergian ibunya yang ditemukan ayahnya. Kemudian dia melihat kuku jari tangannya penuh dengan serpihan kayu, seolah dia habis mencakar pintu, seperti yang dialami ibunya. Lalu Mia terbangun, dia melihat sekitar kamarnya. Pandangan Mia terfokus ke pojokan, yang tiba-tiba dia melihat penampakan seorang wanita yang menatap dan terus mendekatinya. Ternyata roh itu bukan ingin menyerangnya, namun dia mendekati Daniel. Menyaksikan itu Mia teriak, berusaha membangunkan mantan pacarnya itu. Namun ternyata Mia dan Daniel sama-sama terkejut. Mia berusaha menjelaskan bahwa dia melihat penampakan yang mendekati dan menghisap kaki Daniel. Namun kenyataannya jelas-jelas Daniel melihat Mia lah yang menghisap kakinya, bukan penampakan. Kakiku ada di mulutmu Mia, sambil pergi meninggalkan Mia. Karena kepergian Daniel, Mia menampar dan memukul dirinya sendiri. Lalu dia mendekati patung tangan dan melakukan ritual sendiri, mulai dengan menyalakan lilin, kemudian menjabat tangan patung. Ya, Mia melihat ibunya ada di hadapannya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan Mia adalah, apakah ibu bundir? Si ibu menjawab, tidak Mi, itu tidak sengaja ibu lakukan. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu. Mendengar ungkapan si ibu, Mia pun tersenyum lebar. Kemudian tiba-tiba si ibu mengungkapkan, Mia, Riley butuh bantuanmu. Dan malam itu, Mia tertidur di pelukan si ibu. Ibu Su sedang membersihkan tubuh Riley. Karena ponsel si ibu bergetar, dia pergi keluar untuk menerima telepon. Kemudian dilanjutkan oleh Jade. Jade berusaha mengajak Riley bicara. Dia berusaha memanggil adiknya untuk mengatakan sesuatu. Namun Riley malah menggigit tangan Jade. Dengan refleks, Jade mendorong Riley hingga tubuhnya terjatuh. Lalu Riley membenturkan kepalanya ke tembok hingga tembok toilet pecah dan kepala Riley mengeluarkan cairan merah. Tanpa diduga, Riley malah menjilati cairan merahnya sendiri. Melihat itu, Jade shock dan segera memanggil ibunya juga para perawat. Mia, Josh, Hailey, Jay, dan Daniel berkumpul dan membicarakan siapa yang memberikan rekaman video pada polisi. Daniel mencurigai James lah yang memberikan video pada polisi. Namun setidaknya karena video itu membuktikan mereka tidak menyentuh Riley. Dan polisi pun bilang mereka tidak bisa melakukan apapun soal anak yang menyakiti dirinya sendiri. Selama ini Josh dan Hailey melakukan ritual itu tidak pernah sampai sefatal ini. Karena mereka tidak pernah lebih dari 90 detik berinteraksi dengan roh sebelumnya.
sebelum Mia. Di tengah perbincangan, Mia menanyakan kabar Riley. Jade menjelaskan bahwa Riley memburu karena setiap dia tersadar, Riley selalu berusaha untuk bundir dan menyakiti dirinya sendiri. Mendengar ungkapan Jade, Josh menjelaskan bahwa mereka ingin menahannya. Jadi, dulu orang yang memberikan tangan itu pada Duckett bilang, jika kau mati selagi mereka merasukimu, mereka akan memilikimu selamanya. Tiba-tiba Mia bertanya, apa kalian pernah melihat sesuatu? Mia mengakui bahwa setelah kejadian itu dirinya sering melihat sosok ibunya, salah satunya di rumah sakit, juga di rumahku yang menyerang Daniel. Kemudian Daniel menjelaskan apa yang terjadi di rumah Mia. Mendengar cerita Daniel, jelas Jade jadi curiga. Apa maksudnya kau terbangun di rumah Mia? Mia bersumpah bukan dia yang melakukan, namun ada sosok roh yang datang ke kamarnya dan menghisap kaki Daniel. Jade tampak kecewa pada Daniel dan Daniel berusaha menjelaskan. Kemudian Josh menjelaskan mereka tidak ada yang melihat apapun semenjak kejadian itu. Jadi kenapa cuma Mia yang bisa melihat ibunya? Bahkan Mia tidak membiarkan ibunya merasukinya. Hailey pun turut menjelaskan, bukankah Duckett bilang mereka bisa menirukan seseorang? Karena Mia kurang konsentrasi, Mia kembali bertanya, siapakah Duckett? Josh kembali menjelaskan Duckett adalah orang yang memberikan tangan itu. Dia bilang karena sering melakukan ritual tangan, dia jadi bisa melihat mereka tanpa melakukan ritual tangan lagi. Lalu dia jadi lepas kendali. Dia melukai kakaknya, kemudian dia bundir. Jelas Josh. Kakaknya? Bisakah kita bicara dengan kakaknya? Tanya Mia spontan. Hailey dan Josh tidak menjawab. Mereka hanya beradu pandangan. Malam berikutnya, mereka akhirnya bertemu dengan Cole, kakak Duckett, di sebuah halte. Mereka langsung mengungkapkan tujuan mereka yang ingin membicarakan tentang Duckett. Cole langsung mengungkapkan, kalian tahu nggak, hal paling terburuk soal Duckett adalah dia benar-benar merasa kalian itu temannya, dengan kalian mengundang dia untuk melakukan sesuatu. Namun kalian bertindak seolah kalian peduli pada Duckett, dan kalian hanya memanfaatkannya, ungkap Cole sedikit kecewa. Kami tidak memanfaatkan dia, Cole. Mia berusaha menjelaskan, teman sejati pasti bisa melihat itu mengacaukan dia, tapi kalian tidak, timpal Cole lagi. Aku tahu ini waktu yang buruk untukmu saat ini, Cole, tapi kami butuh bantuanmu. Josh berusaha menengahi. Tidak, aku mundur, ungkap Cole sambil melangkah naik ke bis. Josh berusaha menahan dan memanggilnya, namun Cole bersikuku saking kecewanya. Mia berlari menyusul Cole naik ke bis, disusul oleh teman-teman yang lain ikut naik ke bis. Perlahan Mia melangkah mendekati tempat duduk Cole dan duduk tepat di sampingnya. Kemudian berkata, aku tahu betapa menyakitkan kehilangan orang terdekatmu, Cole, ungkap Mia sambil menatap Cole. Roh yang merasuki Duckett telah mengacaukan kepalanya. Jika dia berhenti melakukan ritual terkutuk itu, roh-roh itu pasti akan pergi, ungkap Cole menjelaskan kondisi adiknya sebelum mengakhiri hidupnya. Jade mendekat duduk di belakang Mia. Dia menjelaskan, adikku di rumah sakit. Dia melangkah terlalu jauh. Kau membiarkan anak kecil melakukan itu, Jade? Tanya Cole spontan. Jade terdiam, kemudian memalingkan pandangan pada Mia. Mendengar ucapan Cole, Jade melangkah turun dari bis. Dia merasa kecewa pada teman-temannya karena adiknya menjadi korban. Mia mengejar Jade dan terus memanggilnya. Kau tak seharusnya membiarkan Riley melakukan itu. Jika kita memutuskan, ini tidak akan pernah terjadi, Mia, ungkap Jade dengan nada tinggi. Kami tidak memutuskan apapun, Jade, jawab Mia, berusaha menenangkan Jade yang emosi. Namun tiba-tiba, Hailey dan Josh keluar dari balik badan Jade. Kami tidak bilang apapun, Mia. Itu hanya keputusanmu sendiri. Kami semua sudah bersiap pulang pada saat itu, ungkap Hailey. Lalu kau membiarkan itu terjadi selama 2 menit, yang berarti lebih dari ketentuan awal, tidak lebih dari 90 detik. Dan kau tidur dengan pacarku di belakangku, Mia, ungkap Jade penuh emosi. Di sampingnya, Daniel berusaha menyangga. Jade, tenang, kami tidak tidur bersama. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Daniel menjelaskan apa yang terjadi. Aku berharap kau tidak memaksakan diri untuk masuk ke dalam keluargaku lagi, Mia, ungkap Jade dengan tegas. Apa kita meniup lilinnya? Tanya Mia spontan. Tidak ada yang mengingat di hari kejadian itu apakah lilinnya ditiup atau tidak. Mia hanya mengkhawatirkan situasinya. Apa yang akan terjadi? Mereka sudah terlanjur membuka pintu gerbang alam roh, namun mereka tidak menutupnya. Mia berusaha mencari jalan keluar untuk kembali menutup pintunya, dan mereka harus melakukannya lagi untuk menyelamatkan Riley. Namun Jade menolak dengan penuh amarah. Mia berkata, kita harus melakukan sesuatu, Jade. Jika kau ingin Riley selamat, teriak Mia. Mereka pun terdiam seketika. Kemudian Josh menyerahkan tas yang berisi patung tangan pada Mia. Mia berjanji akan segera mengembalikannya setelah ia selesai melakukannya. Hailey pun mengungkapkan, bakar saja benda itu, Mia. Kemudian Josh dan Hailey pun pergi meninggalkan Jade, Mia, dan Daniel.
Mereka bertiga bergegas ke rumah sakit. Di sana Mia mendapatkan panggilan dari ayahnya, namun Mia mematikan ponselnya. Sesampainya di depan kamar Riley, Jade memberikan peringatan pada Mia bahwa ibunya akan kembali 1 jam lagi dan mereka harus bergerak cepat. Mereka pun segera mempersiapkan, mulai dari menutup tirai, menyalakan lilin, dan tangan Riley dijabatkan pada tangan patung. Dan Mia berucap, "Talk to him," lalu memerintahkan Daniel untuk meniup lilinnya. Namun tidak ada reaksi apapun. Mia kembali mengulang, namun tetap tidak ada reaksi dari Riley. Akhirnya, Mia nekat melakukan sendiri dan memanggil roh Riley. Karena Riley dalam kondisi tak sadarkan diri, Mia berharap roh Riley bisa dia temui dengan ritual ini. Akhirnya, Mia menjabat tangan patung dan berucap, "Talk to me." Di hadapan Mia ada sosok anak kecil, namun bukan Riley. Mia berusaha bertanya pada roh anak kecil itu, "Apakah kau tahu di mana dia?" Roh anak itu terdiam terpaku. Lalu Mia memohon dan dia menjawab, "Ya, aku tahu di mana dia berada. Aku akan membawamu bertemu dengannya." Roh anak kecil itu pun berucap, "I let you in." Dan Mia pun menyaksikan Riley. Di sana banyak roh-roh yang menyerang dan menyakiti Riley. Karena Mia tidak sanggup menyaksikannya, dia pun berusaha keluar dan terpental. Kemudian sesaat setelah sadar, dia histeris dan menendang patung tangan itu. Kemudian menceritakannya pada Jade keadaan Riley di sana yang tidak berdaya melawan serangan para arwah yang menyakitinya. Mereka tidak akan pernah berhenti. Mia pun pergi dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, di sana si ayah sudah menunggu kedatangan Mia dan langsung berkata, "Mia, aku tidak sepenuhnya jujur padamu, tapi sekarang ayah ingin jujur padamu." Aku si ayah dengan raut wajah yang penuh sesal. Kemudian Mia pun duduk di hadapan si ayah. "Sebelum ibumu pergi untuk selamanya, dia meninggalkan kita sesuatu yang ayah takut untuk menunjukkannya padamu. Dan ayah akui, ayah salah karena kau sama berhaknya seperti ayah. Bolehkah ayah membacakannya untukmu?" Mia pun mengangguk dan si ayah mulai membuka selembar kertas yang berisi, "Max dan Mia tersayang, ini hari Selasa dan hujan turun. Ini pertama kalinya setelah sekian lama aku tak merasa tak berdaya. Bahkan aku merasa penuh harapan. Aku harap kau menjalani kehidupan yang panjang dan temukan kebahagiaan sepenuhnya. Kau tak membenciku untuk ini. Kau temukan di hatimu untuk memaafkanku. Kau bisa temukan kedamaian dengan tahu aku tidak lagi merasakan sakit. Ayah minta maaf, Mi," ungkap ayah. Namun Mia tidak percaya bahwa ibunya benar-benar bundir. "Dia tidak melakukan itu karena dia bilang padaku, ayah," ungkap Mia. Melihat Mia menangis terseduh, si ayah pun memeluk anak semata wayangnya dan menenangkannya bahwa ibunya sudah tiada dan sudah tenang sekarang. Dan di saat bersamaan, sosok roh ibunya ada di balik jendela dan berkata, "Itu tidak benar, Mi." Perlahan Mia pun melepas pelukan si ayah dan pergi meninggalkan ayahnya. Di kamarnya, Mia kembali berkomunikasi dengan roh si ibu. Mia menanyakan, kenapa ibunya menulis surat itu. Ibunya bilang bahwa dia tidak menulis surat itu. "Aku tidak menulis itu. Dia telah berbohong karena itu bukan ayahmu." Lalu si ayah menggedor pintu kamar Mia dan memanggilnya. Roh si ibu pun terus meyakinkan Mia bahwa itu bukan Max ayahnya. "Mereka telah meniru sosok ayahmu dan dia akan melukaimu." Selain itu juga roh si ibu berkata bahwa Riley tak bisa tetap di sana. "Dia sangat menderita dan kau harus segera menghentikan penderitaannya." Di sisi lain ternyata ayah yang asli masih diam di ruangan tadi dan sedang memeriksa tas Mia. Sosok roh yang menyerupai ayahnya berhasil mendobrak pintu dan menyerang Mia. Si ayah yang asli berusaha masuk ke kamar Mia dan berusaha mendobraknya. Mia yang masih diserang roh jahat, dia berusaha mengambil gunting di sampingnya. Saat bersamaan, ayah asli Mia berhasil masuk dan berusaha menolong Mia. Namun tiba-tiba Mia melukai ayahnya tepat di lehernya. Esoknya, Jade mendapat panggilan masuk dari Mia dan Jade menjawabnya, "Kita bisa menyelamatkan Riley. Datanglah ke rumahku, Jade. Aku akan tunjukkan kepadamu. Namun kau harus berada di sini, Jade," ajak Mia sambil memohon. Jade segera bergegas menuju rumah Mia. Ternyata Mia tidak di rumahnya. Dia ada di parkiran rumah sakit. Setelah melihat Jade pergi, Mia masuk ke ruangan rawat Riley. Namun tiba-tiba Mia dikejutkan dengan kedatangan Ibu Su yang memanggilnya. Mia spontan minta maaf dan sedikit panik. Namun si ibu mempersilahkan Mia untuk duduk. "Aku bertanya-tanya kapan akan melihatmu lagi. Namun aku tunggu-tunggu kau tidak kunjung datang. Hari itu aku marah karena melihat anakku terluka. Namun sekarang aku sudah tidak marah lagi dan sudah mengikhlaskan keadaannya karena aku sudah cek Riley. Dia tidak ada kandungan narkoba di tubuhnya. Dia hanya mengalami gangguan dan aku tidak bisa menerima itu. Aku minta maaf, Mia, karena selama ini telah menyalahkanmu. Aku tahu kau tidak mungkin berbuat jahat pada anakku. Kau bukan teman Riley, namun kau keluarga bagi kami. Kau ada di sini, itu akan sangat berarti untuknya," ungkap Ibu Su. Kemudian Mia meminta izin pada si ibu untuk bicara pada Riley berdua dan si ibu pun pergi meninggalkan mereka. Di rumah Mia, Jade membunyikan klakson mobilnya berulang kali, namun Mia tak kunjung keluar. Jade pun memutuskan untuk turun dan memasuki rumah Mia sambil terus memanggil Mia.
Mia memohon maaf pada Riley dan kemudian kantung kateter pun berubah warna menjadi merah. Menyaksikan itu Mia pun terkejut. Ditambah wajah Riley pun tiba-tiba berubah dan dia terus tertawa. Wajah Mia yang semula ketakutan pun berubah jadi menantang roh yang ada di hadapannya. Sambil berkata, "Aku akan mengakhiri semua ini," sambil meneteskan air mata. Lalu roh pun menjawab, "Kau tidak bisa mendapatkan dia kembali. Dia milik kami sekarang dan kau sudah melihatnya," ucap roh yang merasuki tubuh Riley. Mia pun berdiri sambil mengambil gunting di saku celananya. Namun saat Mia mau mengeksekusi, tiba-tiba Mia melihat wajah Riley yang menatapnya dan Mia pun mengurungkan niatnya. Saat roh terus membujuk Mia untuk mengeksekusi tubuh Riley, di waktu bersamaan dia melihat sosok kangguru yang terluka malam itu. Dia seperti memberikan kode kemudian pergi. Di sana Jade melihat ayah Max yang terluka. Jade segera menghubungi ibunya dan dia bilang Max butuh ambulan. Ibu mengabarkan Jade bahwa Mia ada di sini. Dia sedang di kamar Riley dan Jade segera memberitahu si ibu bahwa Mia sangat berbahaya. Segera ibu bergegas ke kamar Riley. Namun mereka sudah pergi. Seketika si ibu pun panik. Ibu bertanya pada perawat, namun tidak ada yang mengetahui kemana mereka pergi. Setibanya Jade di parkiran rumah sakit, tak sengaja dia melihat Mia membawa Riley menggunakan kursi roda. Jade pun segera mengejarnya. Mia membawa Riley ke pinggir jalan tol. Mia dipengaruhi roh ibunya yang berbisik, "Aku bangga padamu, Mi, bahwa dia anakku sayang. Kau melakukan hal yang benar. Tunjukkan dia jalannya. Aku bisa melindungi dia. Kami akan miliki dia selamanya." Mia pun tersenyum bahagia. Tangan Mia melepaskan kursi roda Riley bersamaan dengan tibanya Jade. Dan tiba-tiba kendaraan di tol membanting setir. Kemudian tubuh Mia sudah tergeletak di tengah jalan. Mia terbangun dengan wajah penuh luka dan dia melihat Jade sedang memeluk Riley di pinggir jalan. Tiba-tiba Mia ada di dalam rumah sakit. Dia melihat Riley, Jade, dan ibunya yang bersiap pulang. Kemudian melihat sosok ayahnya yang berjalan di depannya. Namun ketika Mia memanggilnya, si ayah tidak menghiraukannya. Kemudian dia melihat cermin. Namun di sana tidak ada pantulan dirinya. Mia melihat tubuhnya penuh luka dan jarinya patah. Lalu dia melihat Jade, Riley, dan ibunya berjalan menuju lift. Dan perlahan lampu padam. Dia kembali mengejar ayahnya. Kemudian berlari. Namun si ayah masuk lift dan lift pun tertutup. Kemudian lampu pun satu persatu padam. "Tolong, ayah, jangan tinggalkan aku!" teriak Mia sambil menangis. Perlahan dia melihat cahaya di sampingnya. Kemudian dia menghampirinya, yang ternyata itu adalah cahaya lilin dan ada uluran tangan. Mia menjabat tangan itu. Ternyata roh Mia masuk ke dalam satu ritual yang dilakukan oleh orang asing dan film pun selesai. Gimana sayang? Kok aku masih tanda tanya dengan si kangguru ya? Maksudnya apa si kangguru datang ke ruangan Riley? Aku pikir si kangguru akan menyelamatkan Mia karena Mia malam itu tidak mengeksekusi kangguru. Ada yang tahu? Tulis di komentar ya. Gimana pendapat kalian? Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya. Karena kalian, aku jadi semakin semangat cari film seru untuk temani kalian. Jangan lupa, yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit. Bye-bye. With